Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati debat hukum, perkenalkan kami tim debat konstitusi Raden Intan II dengan saya Hartini sebagai pembicara pertama. Di samping kanan saya ada Hertina Sahara sebagai pembicara kedua, dan di samping kiri saya ada Ayu Puji Lestari sebagai pembicara ketiga. Sebelum mengelaborasi lebih dalam ranah argumentasi kami, perkenankanlah kami mendudukan latar belakang mosi perdebatan kita kali ini, yakni kami tidak sepakat mengenai hak bagi warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Interpretatio gestat in claris, jika redaksi atau teks dalam undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi untuk menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang sudah jelas sekali berarti penghancuran terhadap undang-undang. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Karenanya sebuah negara hukum, maka dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, terutama fungsi legislator, harus berdasarkan atau berpedoman pada tata cara yang telah ditentukan oleh hukum. Menuju pada pembangunan argumentasi kami terkait pemberian hak bagi warga negara asing dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat sejumlah analisa mengenai hak warga negara dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan norma International Covenant on Civil Political Rights, namun dalam hal tersebut tentunya dapat dibatasi atau dapat disampingi sebagaimana dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Absolut scientifica expositor non indigit, sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana diketahui, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang pasal 24C, salah satunya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kewenangan tersebut, tentunya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir final konstitusi atau the guardian of constitution and the final interpreter of the constitution in the protector, yang mana berupaya untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar atau dirugikan akibat berlakunya suatu ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Akan tetapi Dewan juri yang kami hormati, perlu diingat bahwasannya dalam melakukan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki persyaratan yang harus ditaati setiap orang yang ingin mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satu aspek penting yakni harus adanya legal standing ataupun kedudukan permohon dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang tertera dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang kami hormati pun berdasarkan pada undang-undang tersebut, maka jika ingin melakukan pengujian undang-undang harus memenuhi dua hal, yakni harus adanya subjek hukum dan harus adanya kerugian konstitusional. Sebagaimana kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan ilat atau sebabnya. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki, ia menyebutkan terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi yang dianggap syah sebagai legal standing permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, yakni subjek hukum harus terlebih dahulu membuktikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pihak yang bersangkutan harus membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, kewenangan konstitusi yang dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh adanya pelaksanaan undang-undang. Argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami.
Equum et bonum est leg legem. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution benar-benar menutup pintu untuk warga negara asing mengajukan permohonan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dengan berkaca terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jelas bahwasanya warga negara asing tidak mempunyai hak untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini pun termaktub dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan bahwasanya pemohon haruslah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. Sebagaimana dalam kaidah fikih al-aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula. Dewan Juri yang terhormat dalam pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebut perorangan warga negara Indonesia. Secara kontrario, siapa saja yang bukan warga negara Indonesia tidak berhak untuk bertindak sebagai pemohon. Warga negara yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan pada pasal 2 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Lex speciali derogat lege generali, hukum yang spesifik harus didahulukan daripada hukum yang umum. Pun jika kita berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara asing yang tidak dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nampaknya kurang relevan, di mana hak asasi manusia yang pelaksanaan hak konstitusional tertentu berkaitan erat dengan konstitusional pemegang hak yang bersangkutan dengan konstitusi dan negara. Misalnya, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di muka pemerintahan. Hal ini pun sesuai dengan pasal 28.1 ayat 28I ayat 4, sehingga jika kita mengatasnamakan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini nampaknya kurang relevan karena pelaksanaan hak asasi manusia sudah diatur jelas oleh negara dalam hal ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Het Vermoeden van Rechtmatigheid, kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan mengikat, kekuatan hukum mengikat, dibuktikan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, Profesor Nimatul Huda yang juga seorang guru besar hukum tata negara menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan warga negara asing berbeda, sehingga pembedaan terhadap hal itu pun dirasa wajar. Dengan berkaca pada Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, yaitu di Eropa, memperbolehkan warga negara asing untuk masuk ke dalam ranah konstitusionalitas karena mereka menganut paham jika hukum nasional dan hukum internasional bertentangan, maka yang dimenangkan adalah hukum internasional. Sedangkan di Indonesia paham yang dianut justru sebaliknya. Judex et leg leguens, hakim ialah hukum yang berbicara. Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa warga negara asing tidak memiliki legal standing sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PU-8/2010 yang menegaskan bahwa rumusan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan tegas, yang pada intinya hanya warga negara Indonesia yang berhak dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan warga negara asing tidak mempunyai keberhakan dalam hal ini. Dalam putusan terakhir ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dimungkinkannya warga negara asing mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia, tetapi tidak berarti bahwa warga negara asing tidak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip due process of law. Argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami.
Sprek huis van de wet, apa kata undang-undang itulah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati debat hukum, Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting, yakni melakukan judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar yang mana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanyalah warga negara Indonesia, di mana warga negara asing tidak berhak dalam hal ini. Penjelasan pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan perorangan warga negara Indonesia, sehingga Dewan Juri yang terhormat, pengajuan warga negara asing ini tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf A. Nilum delectum noella punasai peviale punali, suatu aturan hukum tidak bisa diterapkan terhadap suatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengatur tentang peristiwa itu dibuat. Dewan Juri yang terhormat, dalam praktiknya pernah terjadi pemohonan pengajuan undang-undang oleh warga negara asing sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/3/PUU/5/2007 tentang pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima. Putusan ini terdapat dissenting opinion dari ketiga hakim konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum permohonan kewarganegaraan asing. Pun dalam putusan nomor 10/PUU/7/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan permohonan atas pengujian Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 oleh warga negara asing ini tidak dapat diterima. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dapat kita lihat dari kedudukan hukum permohonan pada putusan perkara nomor 137/PUU/12/2014 yang menyatakan bahwa warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, putusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat sebagaimana dalam kaidah fikihiyah hukumul hakim izamul wayar faul hilaf, yang artinya penetapan hakim mengikat menghilangkan silang pendapat. Debat Quiz Yuri Subjarcar RRB Dalin Kuit, seorang penggugat harus tunduk pada hukum yang berlaku di tempat ia mengajukan gugatan. Dewan Juri yang terhormat, jika kita mengatasnamakan hak asasi manusia, Jumli Asidiki menyatakan bahwasanya hak asasi manusia sebagai hak mendasar yang dimiliki oleh manusia dan juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sesuai dengan pasal 28I ayat 4 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintahan. Pun dalam pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia haruslah sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, dan pelaksanaan hak asasi manusia ini dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, maka kami tarik kesimpulan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia dilandasi oleh politik bebas aktif, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah di Indonesia dan tetap menjaga perdamaian dan kedaulatan yang tidak bisa asal-asalan diintervensi oleh warga negara asing. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga prinsip-prinsip dan budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang bukan anti kritik. Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang semua berhak menyuarakan suaranya, termasuk warga negara asing yang berperan hanya sebagai bahan pertimbangan. Warga negara asing hanya berhak memberi saran serta kritik terhadap hukum yang ada di Indonesia, namun tidak berhak atas aturan yang telah ditetapkan oleh hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.